Media tanam merupakan salah satu aspek keberhasilan dalam proses budidaya tanaman anggur impor yang ingin kita tanam. Secara umum, tanaman anggur dapat tumbuh dengan baik pada jenis tanah yang memiliki tingkat porositas yang tinggi dan bertekstur lempung berpasir. Berikut ini komposisi media tanam yang sering saya gunakan dalam proses pembudidayaan tanaman anggur impor. Bahan pertama yang saya gunakan yaitu kohe kambing. Untuk penggunaan kohe kambing ini sebaiknya gunakan kohe kambing yang benar-benar matang sempurna dan sebaiknya disortir terlebih dahulu untuk membuang gulma dan sampah plastik. Untuk perbandingannya saya menggunakan 1 pada kohe kambing ini, dan media tanam yang selanjutnya yaitu saya menggunakan sekam bakar dengan perbandingan 1 juga. Lalu media yang ketiga yaitu tanah gembur yang sudah saya campurkan dengan pasir dengan perbandingan 1. Untuk bahan yang keempat yaitu kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah sebanyak 500 gram ya. Dan yang terakhir yaitu pasir untuk diberikan pada lapisan bawahnya dengan perbandingan setengah ya. Jadi untuk komposisi media tanam yang saya gunakan yaitu kohe kambing 1, sekam bakar 1, tanah gembur plus pasir 1, kapur dolomit dosis 500 gram, dan yang terakhir yaitu pasir dengan perbandingan setengah ya. Oke, proses selanjutnya yaitu proses pencampuran bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Jadi di sini saya hanya menyampurkan 4 bahan saja, yaitu kohe kambing, sekam bakar, dan tanah gembur plus dolomit 500 gram tadi. Sedangkan untuk pasir yang bagiannya setengah itu saya gunakan sebagai dasar dari media tanam. Dalam proses pencampuran keempat bahan ini sebaiknya dilakukan dengan semaksimal mungkin ya. Usahakan untuk semua bahan ini tercampur secara merata. Untuk proses pencampurannya bisa diperhatikan di video ini yang saya lakukan. Mungkin dari teman-teman semua timbul pertanyaan mengapa saya menggunakan beberapa bahan tersebut yang akan saya gunakan sebagai media untuk menanam anggur. Jadi saya akan menjelaskannya satu persatu. Di sini saya menggunakan pupuk kandang kambing, yaitu dikarenakan pada beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya jenis pupuk kandang dari kotoran hewan kambing memiliki jumlah persentase ataupun tingkat unsur hara yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pupuk kandang lainnya. Lalu untuk bahan yang kedua saya menggunakan sekam bakar di sini karena sekam bakar di sini berfungsi sebagai biochar ya, untuk mengoptimalkan unsur hara dari proses pemupukan yang kita berikan. Kita ketahui bersama bahwasanya media yang kita buat ini yaitu bersifat poros, dan biasanya pada proses pemupukan kita memberikannya kebanyakan menggunakan metode pelarutan di dalam air dan kita kocor. Nah, biasanya kan di media tanam yang poros pada saat kita melakukan pengocoran itu airnya langsung turun ke bawah. Bisa saja terjadi pada saat kita melakukan proses pemupukan dengan metode pengocoran, unsur hara juga ikut langsung turun ke bawah, belum sempat diserap oleh akar dari tanaman anggur kita. Jadi disinilah fungsi dari arang sekam yang kita gunakan sebagai media tanam, yaitu untuk mengikat unsur hara yang kita berikan melalui proses pemupukan itu agar dapat bertahan di dalam tanah dan dapat dikonsumsi ataupun digunakan oleh akar tanaman untuk perkembangannya. Jadi seperti itu. Oke, untuk bahan yang selanjutnya yaitu menggunakan
tanah yang bertekstur gembur dan saya campurkan dengan sedikit pasir ya. Karena kembali lagi dari penjelasan saya di awal tadi, yaitu tanaman anggur ini dapat tumbuh ataupun berkembang dengan baik apabila tekstur tanahnya lempung berpasir. Jadi itu alasan saya menggunakan tanah tersebut. Lalu untuk bahan yang keempat, yaitu saya menggunakan kapur dolomit ya. Kita tentu saja sudah mengetahui peran dari kapur dolomit ini, yaitu dapat meningkatkan pH dari tanah. Secara umum tanaman anggur ini dapat tumbuh dengan baik di pH tanah yang netral ya, yaitu dari kisaran 6 sampai ke 7. Dengan pemberian kapur dolomit ini diharapkan dapat mencapai nilai dari pH tanah yang netral ya, sehingga tanaman anggur kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, seperti itu untuk penjelasan dari keempat bahannya. Sedangkan untuk pasir yang perbandingannya setengah itu saya gunakan di bagian bawah ataupun di dasar pot ya, sekitar ketinggiannya 5 sampai 10 cm lah dari bawah ataupun dasar pot tersebut. Adapun tujuan dari mengapa saya memberikan pasir di bagian dasarnya, yaitu untuk mencegah terjadinya pelumpuran pada media di bagian bawahnya yang dapat mengakibatkan terjadinya busuk pada akarnya. Oke, untuk proses pencampuran keempat bahan yang akan kita gunakan sebagai media tanam untuk menanam anggur sudah selesai ya. Maka proses selanjutnya yaitu kita langsung mengisi pot yang sudah kita siapkan sebelumnya dengan media tanam yang telah selesai kita campurkan ini. Oke, untuk tahap pertama dalam proses pengisian pot ini sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu kita isi dulu bagian dasarnya dengan pasir untuk mencegah terjadinya pelumpuran di bagian dasar, karena pada saat kita proses penyiraman di media tanam yang poros ini tentu saja air akan langsung menuju ke bagian bawah. Maka kita berikan pasir ini agar proses pelumpuran pada media tanam yang kita akan gunakan sebagai tempat penanaman dari tanaman anggur kita tidak terjadinya becek ataupun pelumpuran ya, yang dapat mengakibatkan biasanya menjadi sarang ataupun sumber dari patogen, terutama dari penyakit busuk akar ya, yang biasanya umum menyerang pada tanaman anggur ini. Kita berikan dengan ketebalan ataupun ketinggian sekitar 5 sampai 10 cm lah. Seperti itu. Untuk ukuran pot yang saya gunakan di sini berdiameter 60 cm ya. Minimal untuk ukuran pot ini 50 cm ke atas, lebih besar lebih bagus. Lalu kemudian barulah kita masukkan keempat bahan media tanam yang sudah kita campurkan tadi. Untuk pengisian dengan media tanam yang sudah kita campurkan ini sebaiknya disisakan di bagian atasnya dengan ketinggian 5 sampai 10 cm ya. Jangan kita isi penuh, karena tidak menutup kemungkinan pada saat berjalannya waktu nanti kita akan menambahkan pupuk kandang ataupun kompos sebagai tambahan unsur hara untuk membantu dari kesuburan tanaman kita. Oke, untuk proses pengisian media tanam ini saya rasa sudah cukup. Langkah selanjutnya kita lakukan penyiraman kepada media tanam yang baru saja kita masukkan ini. Tujuan dari penyiraman ini yaitu untuk melarutkan kapur dolomit yang kita campurkan kepada tanah tadi, agar dapat bereaksi langsung dengan tanah dan bisa meningkatkan pH pada tanah ataupun media tanam yang telah kita siapkan. Kemudian kita lakukan proses inkubasi ya, ataupun proses pemeraman selama 1 minggu, dan
Setelah sampai dengan waktu 1 minggu, barulah kita lakukan proses penanaman bibit. Oke, untuk video kedua di dalam playlist ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Untuk di video ketiganya nanti kita akan melakukan proses penanaman bibit Halloween yang sedang proses penyembuhan dalam stresnya ya. Pembuatan video ini tidak ditujukan kepada para senior yang sudah ahli dalam berbudidaya tanaman anggur. Di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui, tapi hanya ingin berbagi pengalaman yang saya ketahui dan sudah saya praktekkan seperti itu. Jikalau dari video ini ada hasil yang baik, maka boleh kita bagikan ke teman-teman yang lainnya gitu, agar kita bisa saling berbagi seputar dunia pengangguran. Terima kasih.